Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti. Saya di sini sebagai moderator kelompok 10 akan menyampaikan tentang hutang piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian hutang piutang. Nah, hutang piutang itu merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Nah, hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan nilai dan jenis yang sama. Nah, hutang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antara manusia dengan manusia lainnya. Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu perilaku yang terpuji, dan Islam juga mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain. Nah, beberapa ulama fikih itu mendefinisikan tentang hutang piutang. Yang pertama, dari menurut Hanafiyah, hutang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Menurut Malikiyah, hutang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Menurut Syafi'iyah, hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Hanabilah, hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau lain sebagainya. Menurut Ibnu Rif'ah, hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat sesuatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan. Sedangkan menurut Al-Mawardi, hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat. Nah, berdasarkan dari definisi yang sudah sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa hutang piutang adalah memberikan sesuatu barang kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang adalah menerima sesuatu dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Nah, selain itu, akad dari hutang piutang mengandung akad ta'awun, yaitu tolong-menolong kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dilanjutkan dengan pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pemateri kedua, yaitu menjelaskan tentang dasar hukum hutang piutang. Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena di dalam terdapat pahala yang besar. Dasar hukum hutang piutang yaitu 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum utama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam atau mengerjakan kebijakan dan takwa. Maksud dari ayat tersebut adalah tolong-menolonglah kamu yang dapat menyenangkan hati orang banyak dan meridai Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. Tujuan dan hikmat diperbolehkan hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia memiliki perekonomian yang berbeda. Ada yang bercukupan dan juga ada yang kekurangan.
Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang bercukupan. Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam surat Al-Ahid ayat 11, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladhi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yang artinya, siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melimpah gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Kedua, yaitu Al-Hadis. Al-Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Secara etimologi, hadis berarti tata cara. Menurut pengarang kitab lisan Al-Arab atau mengutip pendapat Samar, hadis pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilakukan orang-orang dahulu, kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Al-Quran, pekerjaan atau ketetapan. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang pinjam sebelumnya. Melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang. Yang ketiga, ijma'. Pada ulama sepakat bahwa hutang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama yang didasari atas naluri manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan satu sama lain. Tidak ada seseorang pun yang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, pinjaman meminjam sudah menjadi satu bagian kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umat. Contoh, dalam perdagangan seorang memiliki modal tetapi tidak pandai berdagang atau tidak memiliki kesempatan untuk berdagang. Sedangkan orang lain pandai dan cakap serta memiliki waktu yang cukup untuk berdagang, tetapi tidak memiliki modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang rukun dan syarat hutang piutang. Di sini ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi hutang piutang ini. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad al-qardul hasan ini menjadi tidak sah. Adapun rukun tersebut adalah terdiri dari peminjam, di mana peminjam ini ada syarat, yaitu berakal atas kehendak sendiri dan tidak membazir, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan orang yang meminjamnya. Dan syarat terakhir bagi kedua belah pihak adalah dewasa, sudah cukup umur. Selanjutnya yaitu ada ijab qabul. Ijab qabul ini merupakan cara yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad qard. Kontrak ini tidak sah dilakukan kecuali dengan ijab dan qabul. Sebab hutang piutang merupakan kontrak pemberian milik kepada seseorang. Lafaz yang sah digunakan ialah lafaz al-qard dan al-salaf, sebab syarat menyebutkan keduanya. Selanjutnya yaitu adanya barang yang dipinjamkan. Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali sama-sama berpendapat bahwa barang yang dipinjamkan adalah sesuatu yang dihutangkan merupakan sesuatu yang sah dalam akad qard, seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adanya dana ataupun al-qard. Adapun di sini syarat-syarat pinjaman terdiri atas besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya. Yang kedua yaitu sifat pinjaman dan usianya harus diketahui. Jika dalam bentuk hewan dan pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Demikian beberapa rukun dan syarat al-qardu yang dikemukakan oleh para ulama sebagai pedoman dalam melakukan praktek hutang piutang yang berlaku di masyarakat sepanjang zaman. Pedoman ini menjadi landasan bagi masyarakat untuk melakukan aplikasi hutang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Naziha, NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan munasabah tafsir ayat dan kosakata Al-Baqarah ayat 280. Di sini pertama saya akan menjelaskan munasabah dari surat Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka beriman tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian semua utang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Ayat ini adalah tuntunan bagi orang yang beriman dalam memberikan pinjaman hutang dan bersabar atas mengembalikannya yang terlambat dari peminjaman. Hanya orang yang beriman yang mampu memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang kepadanya. Apalah lagi jika yang berhutang padanya itu orang yang beriman, sehingga tidak perlu didesak, dipaksa, dan diancam, sebab dengan keimanannya hutangnya akan segera dilunasinya. Karena itulah yang terbaik di sisi Allah. Hendaknya yang sulit mengembalikan hutang pada waktu tempo mengembalikannya, dan diberi tangguh sampai ia lapang melunasinya. Namun, jika hutang itu dibebaskan atau disedekahkan, maka itulah yang paling terbaik di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Inilah lanjutan jiwa pembangunan masyarakat orang yang beriman. Setelah itu saya akan menjelaskan kosakata yang ada di surat Al-Baqarah ayat 280. Yang pertama ada wa ingkana, itu artinya dan jika atau orang itu yang berutang. Terus zu usroti itu dan kesulitan. Fanadira itu maka berilah senggang waktu. Setelah itu ada ila maisaro, itu sampai dia memperoleh kelapangan. Setelah itu ada wa antasodaku, dan jika kamu menyedekahkan itu ada khairun, itu lebih baik. Setelah itu ada lakum, itu bagimu. Setelah itu ada ingkuntum itu jika kamu. Terus ada ta'lamun itu mengetahui. Setelah itu saya akan membacakan tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 280 ini. Apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasinya, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rezekinya, sehingga dia dapat membayarkan hartanya kepada kalian. Apabila ia membiarkan semua hutang tersebut atau sebagian menggugurkan hutangnya itu dari orang yang berhutang, maka itu lebih utama bagi kalian. Jika kalian menyadarinya keutamaan sikap tersebut, dan sesungguhnya tindakan tersebut lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, dan mohon maaf jika ada salah. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Begitulah bunyi ayatnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang ayat-ayat tersebut, di mana di sini kita akan bahas tentang munasabah ayat. Ibnu Katsir dalam mengawali tafsir Al-Baqarah ayat 282 menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ayat ini berbicara tentang menuliskan utang dengan dua saksi jika tidak ada saksi meminta jaminan atau agunan. Dan hal ini yang berhubungan dengan muamalah lainnya. Di akhir ayat ini diperintahkan bahwa sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajar kalian, yu'allimukum, ditafsirkan oleh Rasyid Ridho dengan bertakwa, maka manusia akan mengetahui maslahat mereka, menjaga harta-harta mereka, menguatkan persaudaraan mereka tanpa hidayahnya. Niscaya tidak akan mengetahui hal tersebut. Jadi ayat tersebut, ayat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang bagaimana utang piutang yang tertulis bahwasanya kalau di utang piutang itu harus ada saksi ketika ada orang yang mau berutang kepada pihak yang mau memberikan utang. Ketika tidak ada saksi, maka kita harus memberikan agunan atau jaminan, seperti itu. Kosakatanya di sini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi ketika kita akan bermuamalah atau melakukan utang piutang, melakukan hal apa saja yang berhubungan dengan muamalah, ketika tidak dengan tunai, maka kita harus mencatatnya. Karena kenapa? Takut kita lupa akan apa yang kita lakukan. Yang kedua, apa ini ya?
Wal yaktub bainakum katibun bil 'adl, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Maksudnya dengan adil dan benar, serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut, dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau menguranginya. Jadi saksi atau orang ketiga ketika kita melakukan yang berhubungan dengan muamalah, maka harus menuliskan itu dengan benar tanpa harus berpihak ke satu sama lainnya, seperti itu. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Maksudnya itu artinya bahasanya, maksudnya orang yang mengerti tulis menulis tidak boleh menolak jika ia diminta menulis untuk kepentingan orang lain, dan tidak boleh menyusahkannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi orang yang akan menulis hal tersebut haruslah orang-orang yang berpengalaman dalam hal menulis. Kenapa? Karena jika kita menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah itu termasuk orang yang harus bertanggung jawab besar di dalamnya. Nah, ketika kita salah menulis, maka kebelakangnya akan menjadi salah, seperti itu. Wal yumli lilladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Nah, jadi orang yang berhutang, orang yang berhutang hendaknya mengimlakkan atau membacakan kepada juru tulis tersebut. Wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Maksudnya dia tidak menyembunyikan sesuatu apapun darinya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya sebagai upaya mencegah dari tindakan penghamburan uang dan lain sebagainya, atau lemah keadaannya, maksudnya masih dalam keadaan kecil atau tidak waras, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, baik karena cacat atau tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, maka hendaklah walinya mengimlakkan. Jadi ketika orang yang mau berhutang itu tidak bisa untuk mengimlakkan dikarenakan ada cacat, ada semisal bisu, maka bisa diwakilkan oleh walinya. Wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atun, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Ini adalah perintah untuk memberi kesaksian disertai penulisan untuk menambah validitas atau kekuatannya. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hal itu hanya berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan segala wanita. Jadi ketika kita mau melakukan hutang piutang, ada 2 saksi, seorang laki-laki. Jika tidak ada saksi, 2 orang laki-laki, maka boleh 1 laki-laki dan 2 perempuan, seperti itu. Mimman tardawna minas syuhada, dan saksi-saksi yang kamu ridhoi. Dalam potongan ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan adanya syarat adil bagi para saksi, dan hal ini adalah muqayyad atau terbatas. Makna ayat muqayyad atau mengikat ini inilah yang dijadikan pegangan hukum oleh Syafi'i dan menetapkannya pada setiap perintah mutlak. Jadi dalam potongan ayat ini itu di potongan ayat ini itu terdapat adanya syarat adil bagi para saksi, seperti itu. Antadillu ihdahuma, maksudnya supaya
Jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Seperti itu. Yaitu kedua orang wanita tersebut. Jadi kenapa harus ada dua saksi? Karena ketika yang satunya lupa, yang satunya mengingatkan. Ketika saksinya itu satu seorang laki-laki dan dua seorang perempuan, ketika dua-duanya lupa, maka satu dari perempuan tersebut yang bisa mengingatkan. Seperti itu. Wala ya'bas syuhada idza ma du'u. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Jadi saksi tersebut tidak boleh sungkan ketika diminta keterangan. Seperti itu. Wala tas'amu an taktubuhu sawiran aw kabiran ila ajalih. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar. Jadi kita itu tidak boleh jemu atau tidak boleh males untuk menulis sekecil apapun hutang kita. Seperti itu. Mungkin kita langsung ke tafsir ayat saja. Jadi nanti untuk sebagian yang belum dibaca bisa dibaca sendiri sama teman-teman. Tafsir ayat-ayat ini menerangkan bahwa dalam hutang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah untuk dituliskan sehingga ketika ada perselisihan bisa untuk dibuktikan. Jadi tafsir ayat ini, tafsir dari keseluruhan ayat ini itu menganjurkan kita untuk menulis sekecil apapun hutang kita, dan dianjurkan untuk ada saksi. Karena kenapa? Karena takut kita lupa, biar ada yang mengingatkan. Seperti itu. Mungkin selebihnya teman-teman bisa memahami sendiri atau nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.